kan begitu. Menurut Bapak kira-kira apa yang harus dilakukan untuk klien apabila klien tahu akan kasus itu? Nah, kalau melihat secara umum bahwa di Indonesia undang-undang agraria ini sangat lemah. Ketika orang membuat surat dan surat itu adalah akta otentik, dan memang kalau dalam orang berperkara di pengadilan dan dia tidak mempunyai akta otentik lawan akta otentik, maka secara otomatis yang tidak mempunyai akta otentik itu kalah. Karena akta otentik itu adalah yang dilegalkan oleh pejabat pemerintah, seperti akta jual beli, PPATK, PPAT, baru kemudian sertifikat dilegalkan oleh Badan Faktual di lapangan. Apakah memang benar-benar milik dia, tetapi karena memang ketoleran dia tidak mengurus surat, maka oleh orang lain dibuatkan surat atau dijual oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita bahas. Dan selama saya melakukan hal ini, saya tidak mengatakan bahwa ini hanya merupakan pengalaman, ini bukan kehebatan atau apa, tetapi hari ini saya mencari keadilan itu, dan itu saya temukan bahwa ternyata orang yang tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai surat tanah, dan itu memang milik dia, maka kemungkinan besar dia akan menang dan akan mengalahkan akta otentik tadi. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak mendiskreditkan praktis hukum, dan saya juga tidak mau karena apa? Ini hanya merupakan pengalaman orang yang mencari keadilan, bukan karena semata-mata bahwa ini menunjukkan bahwa kehebatan atau apa, tidak. Tetapi ternyata yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Itu prinsip hukum dasarnya. Seperti itu. Nah, bagaimana saya akan mengulas itu? Saya ulas permasalahan ini, permasalahan tentang yang pernah saya alami. Kronologisnya seperti ini. Kronologisnya itu ada seorang nenek namanya Jubaidah Ses almarhumah melaporkan kepada saya bahwa tanahnya dibuatkan surat oleh orang lain. Setelah saya konfirmasi akta otentik yang dibuatkan surat oleh tanah nenek ini apa, ternyata beliau menjawab bahwa yang dibuatkan surat adalah akta otentiknya adalah sertifikat. Setelah saya konfirmasi, luas tanahnya itu sekitar, kalau di Gorontalo itu namanya Pantango, 42 Pantango. Ada yang satu Pantango 20 kali 25, ada yang 25 kali 25. Menurut Bapak 4 Pantango itu sekitar berapa hektar? 42 Pantango. Kalau 25 kali 25, kalau 25 kali 25, dia sekitar 1 hektarnya 4 Pantango. Oh iya. Jadi sekitar 10 hektar lebih. 10 hektar lebih ya. 10,5 hektar. Nah, ini berbentuk sawah. Maka saya pertanyakan, apakah nenek ini punya surat atau tidak? Dia mengatakan dia tidak mempunyai surat sama sekali. Nah, tapi setelah saya verifikasi secara faktual, saya di lapangan bahwa ini memang benar milik nenek ini. Tetapi karena memang kita diatur oleh hukum agraria, yang pemegang akta otentik itu sudah pasti dalam hukum negara agraria, maka dia adalah pemiliknya. Tetapi kalau kita lihat, kita mundur ke belakang, bahwa ketika melihat sejarah yang diceritakan oleh nenek ini, maka tanah ini adalah miliknya. Nah, di mana letak kekeliruannya ini? Nah, ini yang kita cari. Oh iya, makasih Pak Karim.